Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini ketika ular iblis berkepala 3 ditembakkan keluar dari kuali pembakaran langit, jelas kegembiraan liar segera muncul di wajahnya. Namun ketika kegembiraan ini belum sepenuhnya menyebar, tiba-tiba dia melihat Lindong yang tersenyum tidak jauh darinya. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya saat kolam batu lava yang dikenalnya itu muncul di hadapannya. Bajingan! Kutukan yang sangat marah langsung dipancarkan dari mulut ular iblis berkepala 3. Selanjutnya energi agung tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya saat tubuhnya bergerak untuk melarikan diri. Jelas ular iblis berkepala 3 tidak asing dengan tempat ini dan mengetahui betapa kuatnya kolam batu lava. Melihat ular iblis berkepala 3 yang bereaksi sangat cepat, Lindong tersenyum tipis. Dia telah melihat garis cahaya merah di sekitar kolam batu lava berkedip sekali lagi. Dan formasi besar muncul dengan cepat. Jelas pada saat ini, Lindong ingin menggunakan ular iblis berkepala 3 sebagai objek tes. Singkat cerita, setelah percobaan beberapa kali dengan menggunakan tubuh ular iblis berkepala 3, akhirnya Lindong menemukan celah pada formasi mengerikan itu. Meskipun formasi ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat, tampaknya itu membutuhkan periode waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang bisa dia gunakan untuk menerobos. Pada saat ini mata Lindong terkunci rapat pada formasi. Tubuhnya sedikit condong ke depan sambil menunggu kesempatan terbaik untuk bertindak. Peluang ini tak butuh waktu lama untuk muncul. Kilatan tiba-tiba melintas di mata Lindong setelah garis merah menyala lagi. Sayap naga hijau melintas dan muncul di punggung Lindong. Tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya yang langsung pergi ke dalam formasi lava dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Kekuatan hisap meletus dan langsung menarik serum kelahiran spiritual inti itu. Setelah beberapa saat, terlihat serum kelahiran spiritual inti hijau giok naik ke udara dan dengan cepat mendarat di tangan Lindong. Lindong tidak berhenti sejenak setelah mendapatkan item ini. Dia mengepakkan sayapnya berbalik dan melarikan diri. Namun formasi itu sekali lagi menyerang saat Lindong berbalik. 2 garis cahaya merah diam-diam merobek udara dan bergegas ke arahnya. Ekspresi Lindong muram saat dia melihat garis-garis cahaya bergegas. Dengan pikirannya, kuali pembakaran langit datang bergegas dan langsung bertabrakan dengan 2 garis cahaya. Pada saat ini suara jernih bergema di alun-alun, dan cahaya kuali pembakaran langit meredup dalam sekejap. Untungnya itu masih berhasil menerima 2 garis cahaya. Tubuh Lindong tidak berhenti. Jari-jari kakinya mendorong kuali pembakaran langit saat tubuhnya bergegas keluar dari kolam lava. Namun tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar tepat saat dia akan menyerang dari jangkauan ofensif formasi. Berencana untuk pergi? Anak kecil, apakah kau berpikir bahwa itu akan sangat mudah? Karena kau sangat kejam, mati saja di sini. Ucap ular iblis berkepala 3 dengan marah. Segera setelah itu tubuh mantan dengan cepat mulai membengkak. Penghancuran diri. Mata Lindong terkejut saat melihat ini. Tubuh ular berkepala 3 tiba-tiba meledak saat teriakan alarm. Tubuh ular iblis berkepala 3 tiba-tiba meledak saat teriakan alarm ini terdengar di dalam hati Lindong. Darah berceceran ke segala arah. Gelombang energi yang sangat ganas memaksa Lindong untuk memuntahkan darah dan jatuh ke belakang.
sambil mendorongnya ke tengah kolam lava. Setelah beberapa saat, Lindong menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat pandangannya dan melihat cahaya melonjak di sekitar lava. Tiba-tiba selusin garis cahaya merah meletus dan menembak ke arah Lindong dari segala arah. Bahkan dengan ketenangan Lindong, kulitnya menjadi agak pucat saat melihat jumlah garis cahaya merah. Bahkan dengan ketenangan Lindong, kulitnya menjadi agak pucat saat melihat jumlah garis cahaya merah ini. Matanya berkedip gila. Tiba-tiba matanya terfokus saat dia melihat ke kolam lava di bawah. Aku akan mempertaruhkan segalanya, ucap Lindong menatap kolam lava. Dia dengan keras mengatupkan giginya dan berhenti melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan langsung melompat ke kolam lava sebelum garis cahaya merah melesat memancarkan percikan dalam prosesnya. Garis-garis cahaya merah yang menembak tiba-tiba membeku dengan cara yang aneh setelah Lindong menuju ke kolam lava. Selanjutnya, mereka menghilang ke dalam ketiadaan. Namun Lindong tidak melihat adegan ini. Ini karena dia tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam saat dia melompat ke kolam lava. Panas yang dia harapkan tidak datang. Segera setelah itu, dia membuka matanya dengan bingung. Hanya untuk melihat bahwa dunia di bawah kolam lava diisolasi dari luar. Ini, Lindong menyaksikan adegan yang muncul di depannya ini saat ketidakpercayaan dan keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Pada saat ini sebuah domain gelap yang luas dan tak berujung muncul di depan mata Lindong. Ketika Lindong melihat ke bawah dari atas, sungai magma yang mengalir itu tampak seperti naga magma raksasa yang merangkak dalam kegelapan. Jelas ini adalah pemandangan paling spektakuler yang pernah dilihatnya. Ekspresi terkejut tinggal di wajah Lindong untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya perlahan menghilang. Dia menelan air liurnya dan melihat ke belakang sekali, di mana lingkaran cahaya merah yang berdiameter sekitar belasan kaki berada. Dia telah melompat turun dari sana sebelumnya. Tidak ada yang bisa menduga bahwa tidak ada magma di bawah kolam magma. Sebaliknya itu justru domain gelap misterius. Pada saat ini tangan Lindong perlahan mengepal karena gugup. Dunia di sini benar-benar tersembunyi dengan sangat baik. Kemungkinan bahkan ular iblis berkepala 3 tidak menemukan tempat ini. Tentu saja, jika Lindong tidak dipaksa ke dalam situasi seperti itu sebelumnya, dia tidak akan secara sukarela melompat ke kolam magma ini. Apa sebenarnya tempat ini? Ucap Lindong sedikit mengerinyit. Di dalam wilayah gelap ini, tidak ada yang menjawab dan keheningan yang mati itu seolah-olah akan berlangsung selamanya. Pada saat ini Lindong tidak berani gegabah meninggalkan tempat yang penuh teka-teki ini. Dan seiring berjalannya waktu, kengerian dan keheranan secara bertahap muncul di mata Lindong, yang telah berubah sedikit merah karena silau dari sungai magma. Ini karena dia telah menyadari bahwa sungai magma yang terjalin ini tampaknya membentuk susunan yang sangat besar yang tak terlukiskan. Kemampuan yang mengerikan untuk benar-benar memiliki kemampuan untuk menyebarkan susunan seperti itu. Ucap Lindong menyekak keringat dingin di dahinya. Dia sepenuhnya percaya bahwa susunan magma ini pasti memiliki kekuatan untuk membawa kiamat. Bahkan seorang praktisi tahap kematian mendalam pasti akan mati jika dia jatuh ke dalam susunan ini. Apa yang membuat Lindong bingung? Siapa yang membuat susunan besar seperti itu di sini? Selain itu, apa sebenarnya alasan dia melakukannya? Lindong mengerutkan kening sementara misteri ini memenuhi hatinya. Matanya terus memeriksa susunan magma yang sangat besar itu. Karena ini adalah arai, pasti ada hub pusat. Tatapan Lindong berkedip untuk sementara waktu. Segera setelah itu, sesuatu tiba-tiba menghantamnya saat matanya mulai menelusuri sungai magma yang berpotongan dengan cara yang kompleks. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menemukan bahwa sungai-sungai magma yang membelah kegelapan ini pada akhirnya semua berkumpul di satu lokasi. Titik konvergensi adalah danau magma besar. Gelembung terus-menerus dipancarkan dari magma merah tua. Suhu danau sudah cukup untuk secara instan mengubah praktisi tahap kehidupan mendalam menjadi abu. Lindong menatap danau magma ini dalam susunan misterius. Tatapannya menyapu area itu dan pada saat berikutnya,
Pupil matanya berkontraksi dengan erat. Dia telah melihat sesuatu di tengah danau magma dan itu adalah peti mati batu. Peti mati batu itu seluruhnya berwarna merah tua dan diam-diam melayang di permukaan danau magma. Itu tampak seperti terbuat dari sepotong kristal merah tua. Peti mati batu tidak memiliki penutup. Oleh karena itu, Lindong dapat melihat bahwa seseorang tampaknya terbaring di dalamnya. Dengan cahaya yang dipancarkan dari magma, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa itu tampaknya seorang pria dengan tubuh yang ramping. Wajahnya tampan dan meskipun matanya tertutup rapat, masih ada tanda keagungan di antara alisnya. Sementara rambut merahnya yang panjang tampak terbakar seperti api. Lindong menatap pria misterius yang terbaring di peti mati batu saat dia melihat dengan cara yang aneh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih sedikit. Siapa sebenarnya pria misterius ini? Ucap Lindong terkejut. Terlebih lagi tidak diketahui apakah pihak lain itu hidup atau mati. Jika dia terbangun, bukankah Lindong akan berubah menjadi abu dalam sekejap? Lindong menelan ludahnya, telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Segala sesuatu di domain misterius ini terlalu aneh dan mengerikan. Pada saat ini peti mati batu hitam tiba-tiba melayang di atas danau magma. Menyaksikan hal ini, Lindong terkejut sejenak. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa susunan magma besar ini tampaknya telah menyegel bagian bawah domain gelap ini. Area membagi domain menjadi dua. Satu setengah di mana Lindong berada, sementara setengah lainnya adalah kegelapan di bawah. Sama seperti di dalam dan di luar penjara. Apa penyegelan area ini? Lindong menatap kegelapan di bawah barisan besar. Dan tiba-tiba merasakan hawa dingin naik dari bawah kakinya ke atas tenggorokannya. Menyebabkan dia merasa agak tidak nyaman. Sensasi itu rasanya seperti ada sesuatu yang sangat jahat di dasar kegelapan yang menatapnya. Tempat ini terlalu aneh. Aku seharusnya tidak tinggal lebih lama. Ucap Lindong menatap ke dalam kegelapan karena ekspresinya menjadi sangat suram. Tempat ini dipenuhi dengan kelainan. Domain misterius, susunan misterius, peti mati batu misterius, dan seorang pria misterius. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa dia coba saat ini. Lindong menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sebelum dia berbalik untuk kembali ke lingkaran cahaya merah. Meskipun di luar berbahaya, itu sedikit lebih nyaman daripada kegelapan yang mengerikan ini. Paling tidak, bahkan jika dia mati, dia akan tahu apa yang membunuhnya. Pada saat ini Lindong tidak tinggal atau ragu begitu dia membuat keputusan ini. Namun saat dia berbalik, ekspresinya tiba-tiba berubah. Selanjutnya dia tidak berdaya menyaksikan cahaya putih lembut terbang keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah jimat batu misterius. Ketika jimat batu terbang keluar, Lindong menyaksikannya dengan ngeri saat langsung menuju pria berambut merah di dalam peti mati batu hitam. Selanjutnya jimat batu terbang keluar. Lindong menyaksikan dengan ngeri saat jimat batu misterius menuju pria berambut merah di dalam peti mati batu di bawah. Pada saat ini kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Jimat batu berubah menjadi cahaya putih hangat yang merobek kegelapan. Adegan ini sangat mendadak. Bahkan Lindong tidak segera pulih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jimat batu yang diam-diam tertinggal di tubuhnya tiba-tiba akan bertindak dengan cara yang aneh. Lindong segera fokus setelah mendapatkan kembali akalnya. Dalam upaya untuk menarik kembali jimat batu yang telah terbang keluar, namun kendalinya sama sekali tidak berguna saat ini. Oleh karena itu dia hanya bisa melihat jimat batu yang telah berubah menjadi cahaya putih dengan ekspresi agak pucat. Akhirnya itu muncul di atas peti batu. Lindong melihat jimat batu saat melayang di atas peti batu. Saat setetes keringat dingin mengalir di dahinya. Namun dia tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Dia tidak mengetahui siapa orang berambut merah di dalam peti mati batu itu. Selain itu, dia tidak tahu apakah orang ini saat ini masih hidup atau mati. Tidak ada jaminan apa yang terjadi jika orang ini dibangunkan. Terlebih lagi, jika dia mundur selangkah untuk melihat situasinya,
Bahkan jika dia tidak membangunkan orang ini, perubahan tak terduga pada formasi besar ini karena tindakan jimat batu dapat menyebabkan benda yang ditekan untuk melarikan diri. Hasil seperti itu mungkin akan menjadi bencana. Oleh karena itu, terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, ini tidak dianggap sebagai hal yang baik untuk Lindong. Namun meskipun beberapa kecemasan muncul di dalam hatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi tersebut. Dia menyadari asal-usul jimat batu itu. Oleh karena itu tidak mungkin baginya untuk meninggalkannya begitu saja dan melarikan diri sendirian. Di bawah mata cemas Lindong, cahaya putih tiba-tiba tersebar dari jimat batu. Kemudian itu menutup pria berambut merah di dalam peti mati batu. Lindong merasakan kulit kepalanya meledak saat dia melihat ini. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan jimat batu itu. Mungkinkah itu benar-benar berencana untuk membangunkan pria berambut merah misterius ini? Lindong menatap tajam pada pria berambut merah di dalam peti batu. Sementara Yuan Power dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Cahaya putih menutupi pria berambut merah itu. Namun dia tidak bangun seperti yang diharapkan oleh Lindong. Demikian pula, tidak ada hal yang luar biasa terjadi pada formasi. Hal ini menyebabkan hati tegang Lindong untuk bersantai sedikit. Namun saat dia bersantai, Lindong tiba-tiba melihat cahaya merah muncul di dalam tubuh pria berambut merah di dalam peti mati batu. Akhirnya cahaya merah berhenti di samping jimat batu. Jimat batu segera menarik cahayanya setelah cahaya merah telah muncul. Selanjutnya itu berbalik dan bergegas kembali, sebelum sekali lagi memasuki tubuh Lindong dalam sekejap. Cahaya merah dengan santai melayang di depan Lindong saat jimat batu memasuki tubuhnya. Lindong tercengang setelah melihat adegan ini. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengulurkan tangannya dan cahaya merah mendarat di sana. Cahaya merah jatuh saat kecemerlangannya tersebar. Itu berubah menjadi token merah menyala. Token ini seukuran telapak tangan dan masih terasa hangat saat memasuki tangannya. Tokennya sangat sederhana dan tidak mengandung pola yang aneh-aneh. Namun token ini mengeluarkan aura agung dan kuno yang sulit disembunyikan. Lindong membalik token di tangannya saat dia melihatnya. Bagian depan token memiliki karakter yang relatif kuno di atasnya. Bagian depan token memiliki karakter yang relatif kuno di atasnya. Itu tertulis kata api. Cahaya merah melonjak pada karakter ini seperti lava yang mengalir, memberikan penampilan yang sangat misterius. Apa ini? Lindong merasa agak tersesat saat dia memegang token merah di tangannya. Itu mungkin baginya untuk samar-samar merasakan energi yang tampaknya sangat menakutkan yang terkandung dalam token ini. Namun dia tidak dapat mengaktifkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya saat dia dengan hati-hati menyimpan token merah ini. Karena objek ini dipanggil oleh jimat batu, itu mungkin berguna. Lindong sekali lagi dengan hati-hati melirik pria berambut merah di dalam peti mati batu setelah menyimpan token merahnya. Yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tampaknya dia tidak dapat mendeteksi penghapusan jimat batu dari token misterius ini dari tubuhnya. Lindong linglung untuk waktu yang lama sebelum dia menggaruk kepalanya. Jimat batu ini telah habis dengan cara yang tidak terduga dan telah membawa kembali benda misterius. Seluruh masalah ini benar-benar sedikit membingungkan. Seseorang benar-benar tidak dapat memahami benda-benda kuno ini. Dari situasinya, ada kemungkinan bahwa jimat batu misterius ini terkait dengan pria berambut merah. Jika ini masalahnya, pria berambut merah ini mungkin adalah eksistensi dari zaman kuno. Lindong berdiri di sana dengan bingung saat dia membiarkan pikirannya menjadi liar. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran ini dari benaknya. Bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Lebih baik pergi dulu. Meskipun situasi terburuk belum terjadi, Lindong menjadi sedikit ketakutan dengan domain misterius tersebut. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk tinggal di sini. Tubuhnya berbalik dan dia langsung melarikan diri menuju lingkaran cahaya merah di belakangnya.
Tidak ada kecelakaan yang terjadi kali ini, karena dia berhasil memasuki lingkaran cahaya dan dengan cepat menghilang. Domain hitam misterius ini sekali lagi turun ke keheningan kuno setelah Lindong pergi. Pria berambut merah di peti mati batu berbaring dengan damai di atas danau lava. 10 jarinya disilangkan di depannya sementara retakan samar dipancarkan. Kegelapan yang tak berujung tiba-tiba bergetar saat suara rantai logam yang rendah dan dalam telah muncul. Segera setelah itu ruang menjadi tampak bergetar hebat. Jeritan merobek jiwa yang menusuk tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Setelah itu suara rantai logam muncul. Orang bisa melihat kegelapan hitam bergetar liar. Segera setelah itu, tangan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki tiba-tiba merobek kegelapan dan meraih peti mati batu yang terletak di tengah formasi lava. Formasi lava yang sangat besar tiba-tiba memberontak dengan ledakan keras saat telapak tangan hitam raksasa menyentuh danau lava. Sungai lava melonjak saat gelombang lava besar setinggi 1.000 kaki bergejolak. Suara itu persis seperti naga lava raksasa, dan itu mengguncang seluruh domain sampai bergetar terus-menerus. Cahaya merah yang mengerikan melonjak saat lava dengan cepat mengalir ke bawah. Baru pada saat itulah mungkin untuk melihat bahwa formasi lava sebenarnya terhubung ke rantai hitam besar yang tak terhitung jumlahnya ribuan kaki. Rantai ini ditutupi dengan simbol yang tidak jelas dan rumit. Lava dengan cepat mengikuti rantai ini dan mengalir ke bawah. Dalam sekejap mata, itu mewarnai rantai itu menjadi merah. Saat lava mengalir, seseorang akhirnya dapat melihat bahwa rantai besar itu benar-benar mengikat tangan hitam raksasa setinggi 10.000 kaki itu. Rantai itu berubah menjadi merah tua, dan kabut putih mengerikan segera muncul dari tangan hitam raksasa. Segera pekikan sedih sekali lagi terdengar dari dalam kegelapan yang tak berujung. Tangan hitam besar itu berjuang tetapi masih tidak bisa melarikan diri. Akhirnya tangan hitam besar itu hanya bisa menyusut kembali dan menarik diri ke dalam kegelapan yang menakutkan. Sementara raungan yang tak tertahankan bergema di seluruh wilayah. Formasi lava yang sangat besar akhirnya menjadi tenang setelah memaksa tangan kegelapan raksasa kembali. Seolah-olah adegan yang mengguncang dunia dari sebelumnya tidak terjadi. Peti mati batu terus mengapung dengan tenang di atas danau lava. Seolah-olah tidak ada yang berubah karena kejadian yang tidak biasa tadi. Mata pria berambut merah di dalamnya tertutup rapat. Namun cahaya merah tiba-tiba melintas di wajahnya yang tampan pada saat ini. Sementara 10 jari yang diletakkan di depannya tampak bergetar dengan lembut. Meskipun ini masalahnya, dia masih tidak bangun. Namun wasiat tampaknya telah melayang keluar. Dalam wasiat ini, ada suara rendah dan serak. Tablet api ilahi kuno telah diambil. Aura batu leluhur. Apakah itu juga terluka parah? Orang itu yang memiliki aroma Master S pada dirinya. Apakah dia telah melewati reinkarnasi? Suara rendah perlahan bergema di seluruh wilayah gelap ini. Itu lama kemudian sebelum menghilang sepenuhnya saat keheningan kuno kembali. Kolam batu lava di alun-alun merah tiba-tiba beriak, dan sesosok manusia dengan cepat tersentak keluar dari dalam. Formasi merah di sekitar kolam batu lava sekali lagi diaktifkan saat sosok itu telah muncul. Lusinan garis cahaya merah dengan kekuatan yang sangat mematikan sekali lagi ditembakkan dengan cara yang eksplosif. Ekspresi Lindong berubah drastis setelah melihat ini. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Kenapa dia begitu sial dan kemanapun dia pergi, formasi ini benar-benar memusingkan. Cahaya merah tiba-tiba terbang keluar dari tas Qian Kunnya sementara kepahitan memenuhi mulutnya. Riak melingkar dipancarkan, dan garis cahaya merah yang akan menyerang Lindong segera menghilang menjadi ketiadaan. Karena formasi yang berkedap-kedip juga berangsur-angsur menjadi tenang. Lindong yang awalnya tegang langsung tercengang saat melihat adegan ini. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat cahaya merah di depannya. Itu adalah tanda merah yang dibawa kembali oleh jimat batu sebelumnya. Jelas objek ini sepertinya mampu menghentikan formasi untuk menyerang pemiliknya. Lindong diam-diam menghela nafas lega setelah melihat ini.
Dia mengulurkan tangannya dan mengambil token merah tua. Setelah itu dia keluar dan memasuki formasi beberapa kali. Formasi telah berhenti meluncurkan serangan apapun padanya. Lindong akhirnya benar-benar santai setelah beberapa kali mencoba. Dia kemudian duduk di samping danau batu lava dan mengepalkan tangannya. Saat buah roh misterius kehidupan muncul di dalamnya, dia bisa menggunakannya sebagai area kultivasi. Dengan perlindungan formasi ini, kemungkinan dia tidak akan terganggu. Aku akan menerobos ke tahap kehidupan mendalam di sini. Lindong memegang buah roh misterius kehidupan saat kegembiraan melintas di matanya. Dia telah merindukan tahap ini untuk waktu yang lama. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.